Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dengan memakai busana adat baju bodo, warga Lorong Kota Makassar mengikuti upacara ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia. Merayakan kemerdekaan, sejumlah anak di Kota Parepare ikut peragaan busana merah putih. Murid SMK di Maros terlibat perkelahian dengan alumninya usai pulang sekolah. Masyarakat Makassar berharap pemimpin yang bakal terpilih pada pemilu 2024 melaksanakan amanah seluruh rakyat dan bisa mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Berikut harapan sejumlah warga terhadap hasil pemilu 2024. Harapan Anda soal pemilu 2024 ini? Saya berharap pemilu 2024 nanti itu akan aman, tentram, dan terkendali tanpa adanya gangguan keamanan. Terus bagaimana harapan Anda soal pemimpin yang diharapkan 2024 ke depan ini? Saya berharap bahwa pemimpin ke depan itu dapat bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab. Terus bagaimana pendapat Anda soal bidang ekonomi, politik, dan keamanan ini? Untuk pendapat saya tentang bidang tersebut, saya berharap dari bidang ekonomi itu agar untuk harga-harga, saya berharap bahwa tidak adanya kenaikan harga secara berlebihan, agar tetap stabil, agar kesejahteraan masyarakat itu lebih terjamin. Seperti apa harapan soal pemilu 2024 ini? Ya, sebagai warga berharap pada saat pemilihan dan sebelum bangsa Indonesia dalam keadaan aman, tidak ada gesekan, tidak ada selisih paham, dan tidak ada saling menjatuhkan serta memberi informasi yang tidak bagus atau memberi berita-berita yang hoax. Pemimpin seperti apa yang diharapkan pada pemilu 2024 ini? Nah, tentu di pemilu 2024 nantinya kita berharap pemimpin yang mampu mengayomi warganya atau masyarakatnya. Nah, siapa pemimpin yang mampu mengayomi warga atau masyarakatnya adalah pemimpin yang menghargai, memberikan ruang kepada siapa saja untuk berkontribusi positif pada pembangunan bangsa ini tanpa syarat. Tim pemadam kebakaran berhasil evakuasi ular hitam dari rumah warga Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Ular berbisa ini hendak bertelur dalam koper di lantai 3. Usai menerima laporan warga, tim pemadam kebakaran segera tiba di salah satu rumah Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Petugas berhasil evakuasi seekor ular hitam dari dalam koper bekas pakaian di lantai 3. Ular berbisa sepanjang 1,5 meter tersebut hendak bertelur dalam koper. Ada ibu-ibu atas nama Ibu Baya langsung datang ke Makodamka di pelayanan Silpa, Pak. Ada ular hitam koper di lantai 3. Jadi kami bersama pelapor ke lokasi rumahnya yang di BTN. Betul kami temukan ular di dalam koper. Ya, itu sudah 3 kali kejadiannya itu. Jadi ularnya ini yang kemarin kita tangkap itu jantannya 2. Ini yang kita tangkap ini betinanya lagi bertelur di dalam koper pakaian. Itu di lantai berapa? Lantai 3. Lantai 3 ya. Pak, bagaimana proses evakuasinya Pak? Sulit ya Pak? Ya sulit karena itu bekas-bekas pakaian dan bekas-bekas yang tidak digunakan oleh Ibu Baya itu di lantai 3. Jadi ularnya itu bersarang di situ, bertelur. Jadi sempat ada anaknya 2, masih kecil. Jadi kita geledah-geledah betul ada ular di dalam koper. 3 kali ular hitam masuk permukiman warga. 2 kali sebelumnya petugas berhasil evakuasi ular serupa, kemudian dilepas liarkan ke habitat aslinya. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Murid SMK di Maros terlibat perkelahian dengan alumninya usai pulang sekolah. Perilaku yang tidak pantas ditirunya telah diselesaikan secara kekeluargaan.
Dalam video yang sempat viral di media sosial, tampak perkelahian murid SMK di Maros dengan alumninya. Perbuatan yang tidak pantas ditiru ini terjadi usai pulang sekolah. Kasus tersebut telah diselesaikan polisi bersama pengurus sekolah dan orang tua murid secara kekeluargaan. Pertikaian mereka ternyata 2 kali terjadi karena dendam. Yang terlibat dalam video itu saya hadirkan. Saya sampaikan ke Pak Sol untuk dihadirkan. Dan sudah dihadirkan dalam ruang kepala sekolah. Dan apa yang divideokan itu benar. Kalau kejadiannya sendiri? Ya. Kalau waktu kejadiannya sendiri? Waktu kejadiannya itu setelah salat asar. Kapan itu? 16.30 hari Rabu, tanggal 10. Tahun berapa sebenarnya? Tahun 2022. Berarti ya. Tahun ini ada? Iya, dia sudah ulangi. Diulangi kembali. Karena 2 kali kejadian. Sudah 2 kali kejadian. Peringatan keras telah diberikan agar perilaku buruk yang mencoreng dunia pendidikan ini jangan sampai terulang ketiga kalinya. Zainuddin melaporkan dari Maros. Seorang ayah di Pinrang diringkus polisi karena memperkosa putri kandung berumur 11 tahun. Korban diancam menggunakan keris sehingga pasrah melayani nafsu bejat pelaku. Seorang ayah tega memperkosa putri kandung yang berumur 11 tahun. Saat itu korban dan adiknya menempati rumah kontrakan bersama sang ayah di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Pelaku dan istrinya telah bercerai. Pria berusia 36 tahun ini tergiur kemolekan tubuh putrinya yang sedang tidur saat pulang larut malam. Korban diancam menggunakan keris sehingga pasrah melayani nafsu bejat ayah kandungnya. Usai melakukan pemerkosaan, pelaku menuju Samarinda, Kalimantan Timur dengan dalih mencari pekerjaan. Perbuatan pelaku terungkap setelah korban bercerita kepada ibunya, kemudian melapor ke polisi. Pelaku akhirnya ditangkap penyidik Polres Pinrang di Samarinda. Pelaku mengakui hanya sekali memperkosa korban karena dipengaruhi minuman keras. Dari penangkapan pelaku turut disita barang bukti sebilah keris, celana panjang yang dikenakan korban, dan selimut. Masuk ke dalam rumah, terus masuk ke dalam kamar. Di mana kamar itu ada anaknya yang tidur, 2 orang. Yaitu yang korban umur 11 tahun dan ada juga adiknya umur 7 tahun. Melihat korban sedang tidur, ini pelaku melakukan pemerkosaan dengan cara mendekati korban. Kemudian saat korban terbangun, korban diancam sambil mengatakan, kalau kamu tidak melayani saya, maka saya akan perlihatkan kamu keris itu yang membuat korban ketakutan, sehingga korban waktu itu pasrah, kemudian digauli sama bapak kandungnya. Pelaku pergi ke Kalimantan, kemudian tidak lama setelah itu ibu kandung dari korban mengetahui kejadian ini, di mana ibu kandung dan bapak kandung korban sudah cerai. Pelaku kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.